Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dan juga menghadiri kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita kaji di minggu yang lalu, yang berkaitan dengan sumber subsidiar atau sumber pendamping di dalam ajaran agama Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang konsepsi ijma' atau konsensus di dalam manhaj tarjih, dan sudah kita simpulkan bahwasanya konsepsi ijma' di dalam Muhammadiyah itu lebih melihat pada periodisasi ijma' itu terjadi, yaitu ijma' yang diterima adalah ijma' yang terjadi di masa sahabat. Dan untuk pagi hari ini topik kita tidak jauh penting daripada topik sebelumnya, dan ini cakupannya atau ruang lingkupnya lebih luas, yaitu kita bicara tentang qiyas, posisi dan aplikasinya dalam manhaj tarjih, dan kita nanti akan juga sebutkan beberapa aplikasi penggunaan qiyas di dalam putusan atau fatwa tarjih. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tapi sebelumnya sekedar merefresh dan mereview apa yang sudah kita kaji, bahwasanya manhaj tarjih itu bisa kita klasifikasikan menjadi 4 komponen. Yang pertama perspektif, yang terdiri dari paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kemudian komponen kedua sumber, ada sumber primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang semuanya sudah kita kaji. Kemudian sumber subsidiar atau paratekstual atau pendamping, dan sebagian ulama Muhammadiyah menyebutnya sebagai metode ijtihad yang meliputi ijma', kemudian qiyas, dan yang lainnya. Kemudian pendekatan, ini komponen ketiga dalam manhaj tarjih, pendekatannya ada bayani, burhani, dan irfani. Kemudian yang keempat prosedur teknis atau metode. Yang pertama asumsi itu ada asumsi integralistik, yang kedua asumsi jenjang norma. Kemudian yang berikutnya ada ragam, ada bayani, taklili atau kausasi, kemudian taufiki, sinkronisasi. Nah, istilah-istilah ini penting untuk kita coba yang penting familiar dulu. Kalau kita sering dengar kan nanti lama-lama juga paham gitu. Ya, jadi manhaj tarjih itu hanya terdiri dari 4 komponen tadi. Perspektif atau wawasan juga, atau bisa disebut wawasan. Kemudian sumber, yang ketiga pendekatan, yang keempat prosedur teknis. Dan dalam komponen yang kedua, yang isinya sumber hukum dalam Muhammadiyah, sekedar untuk memetakan ya, yang nanti kita akan bahas itu qiyas. Berarti qiyas itu masuk dalam sumber pendamping atau instrumental. Ini bisa dilihat ya petanya. Kalau sumber
primernya di Al-Quran dan hadis atau sunnah makbulah. Kemudian sumber pendamping atau instrumental itu banyak, ada ijma, qiyas, istihsan, sadu dzari'ah, al-maslahah al-mursalah, fatwa sahabat, dan uruf qanuni. Tapi sebelumnya, untuk kita supaya bisa memahami sebenarnya qiyas itu apakah sudah terjadi di zaman Nabi, historitas qiyas itu bagaimana. Nah, sebenarnya qiyas itu sudah dilakukan oleh Nabi sendiri, dan Al-Quran sendiri juga mengatakan fa'tabiru ya ulil albab. Itu menunjukkan potensi kita untuk berpikir dan merenungkan tek-tek keagamaan. Sebagian ulama menafsiri ayat tersebut menunjukkan tentang penggunaan qiyas. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi mengaplikasikan qiyas dan para sahabat di dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian setelah masa sahabat itu ada madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Madrasah ahli hadis itu berkembang di Madinah. Mereka merespons segala persoalan itu berangkat dari tek-tek keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis. Kenapa kok mereka disebut madrasah ahli hadis? Ya karena tadi mendasari semua permasalahan itu dicarikan dalilnya dari Quran dan Sunnah, karena Madinah itu adalah tempat turunnya wahyu. Yang kedua itu madrasatu ahli ra'yi. Madrasatu ahli ra'yi itu berkembang di Kufah, sebagaimana nanti diteruskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Itu lebih banyak menggunakan qiyas. Kenapa kok mereka lebih banyak menggunakan qiyas daripada hadis? Karena ada berbagai macam alasan. Di antaranya ketika itu banyak orang yang memalsukan hadis, sehingga Imam Abu Hanifah itu verifikasi hadisnya itu cukup susah, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belajar mazhab Hanafi, itu tidak semua hadis, apalagi hadis ahad itu sering dipersoalankan oleh mazhab Hanafi, karena mereka lebih banyak menggunakan ra'yi atau ra'yun atau qiyas itu, sehingga nanti kalau bertentangan dengan kaidah mazhab, hadis ahad itu bisa ditolak. Tapi bukan berarti Imam Abu Hanifah mendahulukan akal daripada hadis atau daripada nas, bukan semacam itu, karena melihat pada waktu itu tidak semua orang yang menyatakan ini berasal dari Nabi itu valid. Artinya banyak berkembang hadis-hadis yang palsu, sehingga Imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya sangat ketat di dalam melakukan verifikasi hadis. Nah, karena demikian mereka disebut ahlu ra'yi atau madrasah ahli ra'yi. Kemudian di masa berikutnya Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i ini sudah menempatkan atau memposisikan qiyas itu setelah ijma', sehingga masadiru tasri', sumber tasri', sumber hukum dalam mazhab Syafi'i itu kan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Berarti qiyas jelas diposisikan setelah ijma'. Artinya dalam mazhab Syafi'i, dalam menentukan diktum norma itu yang pertama dicari dalil Qur'annya. Ketika tidak ada hadis, ketika tidak, berikutnya dicari ijma', karena hadis dan Quran itu bisa memunculkan banyak penafsiran. Tapi kalau sudah ijma', kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya dalalatul ijma', petunjuk ijma' itu lebih eksplisit daripada petunjuk nas, baik Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah itu bisa memunculkan ragam penafsiran. Tapi kalau ijma' itu ya sudah sepakat, artinya sudah tidak ada potensi untuk berbeda, ya.
Nah, Imam Syafi'i di sini memposisikan kias itu setelah ijma'. Nah, kemarin sudah kita tampilkan ya sebuah teks dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Mu'in. Ketika mendefinisikan fikih, maka fikih itu secara jelas dijelaskan sumber fikih itu yang pertama minal kitab, yang kedua minas sunnah, yang ketiga minal ijma', kemudian yang keempat minal kias. Itu Fathul Mu'in dalam mengawali pembahasan fikihnya sudah menjelaskan bahwasanya fikih itu diambil dari sumber yang 4 itu, sehingga dalam mazhab Syafi'i sumber 4 itu disebut al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil syar'i yang disepakati. Meskipun mungkin bagi ulama yang lainnya, misalnya mazhab Dzuhairi nanti tidak sepakat terhadap adanya apa? Qiyas. Okay. Kemudian berikutnya, menurut mazhab Hambali, mazhab Hambali ini meskipun menerima qiyas, jadi 4 mazhab ini menerima qiyas semuanya. Hanya saja nanti aplikasinya ada yang lebih fleksibel, ada yang sangat ketat. Gitu. Kalau mazhab Hambali ini sangat ketat dalam penggunaan qiyas dibanding mazhab-mazhab yang lain yang 4 tadi. Dan mazhab Hambali menggunakan qiyas itu hanya inda darurah, ketika darurat. Artinya ketika tidak darurat tidak butuh qiyas. Sehingga kalau kita lihat di dalam Masadiru Tasyri' mazhab Hambali, itu yang pertama dalil itu yang pertama an-nusus asy-syar'iyyah, teks-teks syariat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah itu fatwa sahabat, fatwa sahabat. Setelah itu hadis mursal. Nanti hadis mursal itu kan 2 Pak, ada mursalus sahabah, ada mursalu tabi'in. Setelah itu hadis dhaif. Baru setelah itu baru qiyas. Artinya qiyas itu setelah hadis dhaif. Tapi maksud hadis dhaif ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu bilang al hadis al dhaif ahabbu ilayya min ra'yi rijal. Hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada pendapat para tokoh atau pendapat para ulama gitu. Kenapa kok demikian? Apakah artinya Imam Ahmad ibn Hanbal itu memakai hadis dhaif, yang hadis dhaif itu kan 2. Ada dhaif syadidu dha'fi, ada yang khafifu dha'fi. Yang syadidu dha'fi itu tidak bisa menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau yang dhaifnya ringan itu ketika yuqawi ba'duha ba'dun, banyak riwayat satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena mazhabnya itu Hambali, ketika mencoba mengklarifikasi karena pernyataan Imam Ahmad ini sering disalahpahami oleh kelompok lain. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang, yang dimaksud Imam Ahmad itu bukan hadis yang sangat dhaif, tapi khafifu dha'fi. Maksudnya yang dhaifnya itu ringan, sehingga ketika banyak riwayatnya satu dengan yang lainnya saling menguatkan, dan itulah yang disebut hasan li ghairihi. Kalau di Muhammadiyah masih masuk kriteria sunnah makbulah. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, itu artinya mazhab Hambali itu dibanding mazhab yang lainnya itu sangat ketat dalam mengaplikasikan qiyas. Karena qiyas itu baru dilakukan setelah tadi kasus itu dicari dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kemudian kalau tidak ada gak fatwa-fatwa sahabat? Kalau tidak ada, hadis mursal. Kalau nggak ada, hadis dhaif. Baru setelah itu baru pakai qiyas. Nah. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apakah di zaman Nabi qiyas itu sudah dipakai? Ada sebuah hadis yang nanti bisa kita tarik kesimpulannya. Hadis yang berkaitan dengan bagaimana hukum seorang suami ketika berpuasa mencium istrinya.
apakah puasanya batal atau tidak? Batal atau enggak, Pak? Enggak. Nah, di situ ada hadis dari Umar ibn Khattab, rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Di sana dikatakan an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qol hasastu yauman, kata Umar bin Khattab, saya sangat berhasrat atau sangat bernafsu suatu hari, faqabaltu, maka saya cium istri saya, wa ana shaimun, sedang saya dalam keadaan puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, karena Umar ketika itu ragu, Bapak, dia mendatangi Rasulullah, kemudian konsultasi pada Rasulullah, dia mengatakan sona'tul yauma amron aziman, saya pada hari ini melakukan sebuah perkara yang cukup besar, yaitu apa tadi? Mencium istrinya. Qabaltu wa ana shaimun, saya cium istri saya dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah merespon. Responnya ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah meresponnya dengan berbalik bertanya. Bagaimana pertanyaan Rasulullah? Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaimun. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur dengan air sedang engkau dalam keadaan puasa? Kalau kita puasa, kita berkumur-kumur, puasa kita batal atau enggak? Tidak. Maka respon Umar, faqultu la ba'sa bidzalik, ya Rasulullah, itu tidak apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima. Kemudian Rasulullah menjawab, demikian juga ciuman. Artinya kenapa engkau tanyakan? Di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah menggunakan kias atau tidak? Menggunakan kias atau enggak? Menggunakan kias. Maksudnya mengkiaskan apa? Mengkiaskan hukum dengan hukum berkumur. Ini kan dua hal yang berbeda, tapi disamakan oleh Rasulullah, bahwasanya ciuman itu tidak membatalkan ibadah puasa sebagaimana apa? Berkumur-kumur. Meskipun ada dua potensi. Ketika kita berkumur-kumur dengan air, itu potensi puasa kita batal atau enggak, Pak? Batal ketika airnya masuk ke tenggorokan. Lan jenengan mencium istri, potensi puasanya batal atau enggak? Potensi ketika ciuman terus keluar mani. Nah, itu yang disamakan oleh Rasulullah. Artinya ciuman itu dikatakan tidak membatalkan puasa, meskipun tadi ada potensi untuk keluar syahwat atau mani. Sebagaimana orang berkumur-kumur berpotensi airnya masuk ke tenggorokan. Nah, itu artinya di sini Rasulullah memakai kias, dan kias itu berarti kesimpulan kita sudah dilakukan di zaman Nabi, dan Nabi sendiri melakukan kias itu. Dalam kasus-kasus yang lain banyak Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang perlu dicatat ya, kalau nanti ditarik pada hukum fikih, terus ciuman itu bagaimana hukumnya untuk orang yang berpuasa? Tadi secara umum tidak membatalkan, tetapi kalau berpotensi, kalau jenengan berdasarkan pengalaman ketika cium istri, potensi apa? Keluar mani atau minimal madhi itu, ya sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau tidak berpotensi itu, karena sudah biasa saja, itu yang enggak apa-apa. Makanya Aisyah memberikan keterangan ya, bahwasanya Rasulullah itu yuqabbil wa wasaimun wa yubashir. Rasulullah itu ketika berpuasa juga mencium Aisyah dan juga apa? Bersentuhan dengan kulit Aisyah. Tapi Aisyah memberikan keterangan, walakinnau kana lakum amlakakum liirbihi. Tetapi Rasulullah itu orang yang paling kuat di antara kamu dalam menahan nafsunya. Ya, sehingga di sini dalam kajian fikih Bapak dan ini kan sudah dilakukan istimbat ya. Ya, ciuman itu dilihat kalau potensi, kalau orangnya itu sangat sangat sensitif itu, ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa,
mencium istri pada saat apa? Berpuasa. Artinya di sini kias itu sudah dilakukan di zaman Nabi, dan Nabi sendiri melakukan kias itu. Kemudian kalau kita bicara di dalam tentang kias di dalam kesejarahan Muhammadiyah, maka pembahasan kias itu kita temukan dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Yaitu sejak 1930-an Muhammadiyah sudah mencoba mewacanakan tentang 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Yang kelima ini yaitu ma huwal qiyas. Dan edaran resmi dari Khotbestur Muhammadiyah atau sekarang menjadi PP Muhammadiyah itu diedarkan ke cabang dan grup Muhammadiyah, karena ketika itu belum ada istilah wilayah, daerah, cabang dan ranting. Yang ada hanya cabang dan grup Muhammadiyah, dan juga para alim ulama yang memiliki kapasitas untuk menjawab 5 pertanyaan tadi. Itu secara resmi tahun 1938. Itu datanya di SM masih ada, Pak. Nah, kemudian jawaban itu masuk ke Khotbestur gitu. Dan sama Kiai Haji Mas Mansur yang ketika itu menjadi PP Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur memverifikasi berbagai macam jawaban yang berasal dari grup cabang dan para ulama. Saya punya datanya itu siapa saja yang memberikan jawaban. Tapi karena kalau kita bahas itu waktu kita nggak cukup ya. Siapa saja yang memberikan jawaban. Dan sama Mas Mansur itu diverifikasi, kemudian dipublish tahun 1942 dalam ini dulu namanya HPT Petilan ya. Maksudnya HPT cuma ya ini kitab apa? Misalnya kitab Sholah ya, kitab sholat saja. Kitab Siam ya, kitab Siam saja. Makanya kita disebut himpunan. Himpunan itu berarti kan kumpulan dari beberapa putusan atau kitab-kitab itu. Tapi dulu itu dipublish secara parsial ya, termasuk masalah 5 ini. Makanya di sini dikatakan kesimpulan jawaban. Kok kenapa kesimpulan jawaban? Karena yang memverifikasi Kiai Haji Mas Mansur dari beberapa alim ulama, dipublish 1942. Nanti ini yang akan dibawa di Muktamar Khususi Tarjih tahun 1954-1955 di Jogja, dan nanti lahir masalah 5 yang ada di HPT jenengan itu. Ada yang masih sama, ada yang nanti diperbaiki di dalam Muktamar Tarjih. Di situ kesimpulan yang maksudnya ini hasil verifikasi dari Kiai Haji Mas Mansur tentang masalah kias. Ini beda Bapak dan Ibu dengan HPT yang jenengan. Di sana dikatakan yang dia menjawab tentang mahwal kias tadi. Karena pertanyaannya mahwal kias, maka jawabannya definisi kias secara lugatan wa syar'an. Tapi kalau HPT jenengan itu Bapak dan Ibu, itu kan tidak mendefinisikan kias loh, tapi menjelaskan apa? Kalau di HPT jenengan menjelaskan proses terjadinya keputusan tentang kias, kemudian kedudukan kias digunakan dalam konteks apa di Muhammadiyah, itu HPT jenengan. Padahal pertanyaannya dulu apa? Mahwal kias. Nah, sehingga kalau yang jawaban yang diverifikasi oleh Kiai Haji Mas Mansur itu mendefinisikan kias memang sesuai dengan pertanyaan. Tapi karena yang HPT di jenengan itu sudah dikaji lagi dalam Muktamar Khususi Tarjih. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau jenengan bisa memahami itu ya berarti cukup dalam pemahaman kita tentang kesejarahan Muhammadiyah. Dalam mendefinisikan kias, ini Mas Mansur tadi mengawalnya dari lugatan wa syar'an, sebagaimana tradisi keilmuan dalam Islam. Setiap membahas sesuatu ya pasti diawali dari makna etimologi dan terminologi. Di sana dikatakan al-qiyasu lughatan, qiyas secara bahasa, taqdiru syai'in ala mithalin akhar, mengukur sesuatu atas
umpama yang lain. Ini bahasanya masih bahasa Jawa, kok bahasa Jawa, bahasa Melayu yang dulu, Pak ya. Wa taswiyatuhu, dan menyamakannya. Itu. Wastilahan, dan secara istilah, ilhaqu amrin, mengusulkan sesuatu. Maksudnya ilhaqu amrin itu kalau kita kan menyamakan sesuatu. Sakata anhu syari', yang didiamkan oleh syara' bimansusin, kepada apa yang sudah dinas, lil hukmi, di dalam hukum, li illatin jami'atin, sebab ada ilah atau sebab bainahuma, yang bisa mengumpulkan di antara keduanya. Maksudnya kias itu menganalogikan terhadap sebuah kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara tekstual dengan sebuah kasus yang sudah ditemukan hukumnya secara tekstual. Kenapa kok dilakukan analogi? Karena li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada illah, sebab yang menghubungkan antara keduanya. Itu definisi apa? Kias. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pandangan para ulama, ini saya kutip pendapatnya Al-Imam Al-Amidi di dalam kitabnya Al-Ihkam, sudah saya terjemahkan. Kias itu apa? Menyamakan antara kasus far' itu cabang, dengan kasus asal, pokok. Dalam ilah itu kausa, sebab atau motivator munculnya sebuah hukum yang diistimbat. Maksudnya ilahnya itu harus diambil dari asal, dari hukum kasus pokok itu. Berarti ilahnya itu atau sebab atau motivatornya itu diistimbatkan dari yang sudah ada hukumnya. Sehingga kias itu, Bapak dan Ibu sekalian, harus terpenuhi 4 rukun. Kalau tidak terpenuhi 4 rukun ini, ya kiasnya disebut sebagai kiasun batil. Dan sekaligus kita coba berikan contohnya. Tadi asal itu pokok. Pokok berarti kalau pokok apa? Hukumnya sudah ada dan persoalannya sudah ada. Yang kedua far', yaitu cabang, yaitu kasus yang mau dicari hukumnya, belum ada hukumnya secara tekstual. Illah itu apa? Sebab, kausa, motivator yang menghubungkan antara pokok dengan asal itu. Kemudian baru muncul hukum. Hukumnya ini disamakan dengan yang pokok tadi, yaitu sebuah hukum yang sudah mansus, sudah ada tagnya. Ya contohnya, kalau kita ingin mengkaji dan menentukan hukumnya, bagaimana hukum miras, minuman keras, berbagai macam jenisnya itu. Maka untuk mencari hukum miras, harus kita cari teks Quran dulu. Yang ada dalam Al-Quran bicara tentang apa? Khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu, dan seterusnya. Rizun min amali syaitan fajtanibuh gitu. Berarti yang ada apa? Khamr. Khamr itu di zaman Nabi itu mayutakhot min inabin, sesuatu yang bukan sesuatu yang memabukkan, sesuatu ya yang memabukkan, tapi diambil dari anggur, karena itu minuman keras yang populer di zaman Nabi, terbuat dari anggur. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan innamal khamru, itu maksudnya minuman keras yang terbuat dari anggur. Tapi memunculkan masalah, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata minuman keras tidak hanya bahannya itu anggur, tapi memiliki sifat yang memabukkan sesama dengan khamr. Nah, sehingga memunculkan masalah. Bagaimana nanti tentang whisky, kemudian apa Pak? Tua itu. Kemudian berbagai macam minuman keras itu. Itu yang disebut apa? Far'. Kemudian ilahnya. Ilah itu apa? Kausa, motivator, sebab yang bisa menghubungkan antara far' dengan asal. Sama-sama iskar, yaitu memabukkan. Meskipun nanti ini butuh beberapa syarat, Pak. Misalnya bagaimana kalau tape? Tape itu kan ada unsur memabukkan, sehingga perlu untuk dicek di lab gitu.
berapa kadar memabukkan tape itu atau kadar alkoholnya, sama atau enggak dengan khamr. Nah, ketika majelis tarjih ditanya, diuji di lab, ternyata kandungan alkohol di tape itu cukup rendah Pak, sehingga tidak bisa dihukumi haram gitu. Nah, kemudian hukumnya baru diambil apa, hukum haram. Sehingga kalau kita coba kita apa lebih kaji secara spesifik Bapak. Yang penting itu dalam melakukan kias adalah ilah itu, yaitu motivator kausa yang nanti akan memunculkan sebuah persamaan antara pokok dengan asal. Misalnya tadi iskar, yaitu memabukkan. Kita cari ini asalnya apa tadi? Khamr. Kemudian yang mau kita kiaskan apa? Segala macam minuman keras. Kemudian kita nanti tarik hukumnya. Berarti kalau dari teks Quran itu bicara innamal khamru, maka khamr itu ilahnya bisa kita simpulkan iskar, yaitu memabukkan, baru kita aplikasikan pada berbagai macam minuman keras, meskipun itu tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran. Misalnya innamat tawa'u yang enggak ada Pak. Kemudian diambil kesimpulan apa? Haram. Itu contoh kias. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam jawaban dari berbagai macam cabang dan ranting dan juga para alim ulama Muhammadiyah yang diverifikasi oleh Kiai Haji Mas Mansur, itu juga dijelaskan tentang status dan objek kias. Ini penting Bapak di sini. Status dan objek kias. Maksudnya status itu apa? Apakah kias itu disepakati oleh para ulama? Yang jelas 4 mazhab itu semuanya menerima kias. Mazhab Hanafi itu sangat longgar dalam penggunaan apa? Kias, sehingga mereka disebut apa? Madrasah ahli ra'yi. Kemudian mazhab Maliki itu sangat lebih ketat dalam penggunaan kias, karena mereka apa? Madrasah ahli hadis, hidup di kota Madinah. Semua persoalan bisa ditemukan jawabannya dari hadis-hadis Nabi. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i itu tadi, karena madrasah Imam Syafi'i itu kan menggabungkan antara ahli hadis dengan ahli ra'i, sehingga Imam Syafi'i menempatkan kias itu setelah ijma', yaitu Quran, sunnah, ini dalil syariat. Ijma' itu kan hanya sebenarnya kesimpulan dari Quran dan sunnah ketika tidak ada multi penafsiran, karena Quran dan sunnah itu potensi multi penafsiran. Kalau ijma' berarti hanya menjelaskan dilalah Quran dan sunnah itu sudah spesifik, karena sudah menjadi konsensus. Baru setelah itu apa? Kias. Kemudian mazhab Hambali itu sangat apa Pak? Rigid dalam penggunaan kias. Kias itu tidak bisa diaplikasikan kecuali kalau kita terpaksa gitu. Kalau sudah mentok baru pakai kias. Makanya sumber hukum dalam mazhab Hambali nusus syariah, Quran dan sunnah, kemudian apa? Fatwa sahabat, kemudian hadis mursal, hadis dhaif, baru pakai kias itu. Dan meskipun 4 mazhab ini semuanya menerima kias Pak, tapi ternyata ada mazhab Zahiri yang didirikan oleh Al-Imam Dawud Al-Zahiri. Sebenarnya mazhab Zahiri ini hampir punah, tapi dihidupkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Ini tokoh yang penting Pak. Al-Imam Ibnu Hazm ini tokoh yang menolak kias gitu. Kias itu ditolak secara apa? Total. Sehingga kalau ada sebuah kasus tidak disebutkan dalilnya dari Quran dan sunnah, berarti apa? Ya tidak berlaku sebuah hukum. Ya, kalau kasus itu nggak ada dalilnya dari Quran dan sunnah, ya sudah, berarti tidak ada hukumnya gitu. Nah, itu pandangan Ibnu Hazm. Berarti status kias tadi secara umum jumhur ulama memakai apa? Kias. Tapi kalau mazhab Zahiri, tokohnya paling sentral siapa? Al-Imam Ibnu Hazm menolak kias. Kemudian berikutnya, objek kias itu di mana? Nah, ini yang paling penting Pak. Di situ Muhammadiyah memilih
objek kias itu wa kana dzalika fil qadha' wal muamalat. Kias itu objeknya dua, dalam peradilan, yang kedua dalam muamalat dunyawiyah, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah. Wa amma fil ibadat, adapun di dalam ibadah fala ikhtilafa fi adami thubuti. Ini yang jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Adapun dalam konteks ibadah mahdhah, maka tidak ada perselisihan tentang tidak adanya ketetapan kias. Maksudnya Muhammadiyah menolak penggunaan kias dalam ibadah mahdhah karena terlalu ketat. Nanti Profesor Asmuni Pak itu menyimpulkan, oh kalau gitu Muhammadiyah itu hampir sama dalam aplikasi kias dengan mazhab Hambali. Kias itu baru dipakai ketika sudah mentok tadi bahasa kita, bahasa mudanya. Ketika sudah tidak ditemukan Quran, Sunnah, fatwa sahabat, kemudian apa? Hadis mursal dan dhaif, baru pakai kias. Nah, sehingga di sini nanti kalau kita sudah membahas Pak tentang metode taklili, metode rasionalitas. Kenapa kok rasionalitas di Muhammadiyah tidak berkembang? Gitu. Jadi antara asumsi Profesor Asmuni, karena rumusan kita kias itu dipakai ketika keadaan terpaksa, sehingga Muhammadiyah hampir masuk pada tekstualis itu. Nah, meskipun nanti ada upaya-upaya Pak untuk bagaimana tadi biar Muhammadiyah tidak terjebak pada tekstualis, karena manhaj tarjih ini kan berkembang gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada keterangan menarik dari kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Ini seorang ulama, ahli filsafat, hakim, pakar kedokteran juga, menulis buku namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Judulnya saja Bidayatul Mujtahid, perumpamaan orang yang melakukan ijtihad. Artinya diharapkan kalau orang sudah baca kitab ini, nanti habis baca yang minimal jadi mujtahid. Meskipun itu susah juga, tapi paling tidak tahu berbagai macam pendapat para ulama dalam lingkup mazhab 4, bahkan lebih dari mazhab 4 ya. Meskipun guyonan kita Pak, dulu kalau kita belajar Bidayatul Mujtahid ya, nadkhulu fil khilaf wa nakhruju biduni syai'. Ini guyonan dosen saya dulu. Kita masuk khilaf ulama karena kita tidak bisa melakukan tarjih, artinya semuanya boleh gitu. Kenapa? Karena setiap permasalahan pasti jawabannya cuma 3 Pak, boleh, tidak boleh, ada perincian gitu. Ya pasti kan gitu. Semua permasalahan cuma dipetakan itu. Yang pertama mazhabnya boleh, yang kedua tidak boleh, yang kedua diperinci gitu. Pasti cuma itu saja dalam semua permasalahan fikih. Misalnya kunut, yang satu pasti boleh, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Yang kedua tidak boleh, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Kemudian berikutnya diperinci, oh yang tidak boleh di kunut subuh, kalau di kunut witir boleh. Pasti permasalahan fikih itu cuma itu. Nah, ketika kita tahu fikih cuma gini saja Pak, kita nggak memiliki kemampuan untuk mentarjih, ya berarti nanti memunculkan seorang ulama yang pokoknya semuanya boleh, tergantung kita ngasih jawaban kepada siapa. Guyonannya gitu dulu. Nah, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid di muqaddimahnya itu, karena ada muqaddimah tentang usul fikih, di sana dibahas tentang bagaimana hukum suatu perkara yang tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka di sana dikatakan wa amma masakata anhu syari' minal ahkam, adapun yang didiamkan oleh syariat dari beberapa hukum. Ini batunya mau lobet ini. Coba apa? Ini. Coba diambil ini, kalau enggak nanti mati lebih lama lagi. Ya, berarti sudah nasib gitu. Oke,
Nah, di sana dikatakan bagaimana tentang status hukum yang tidak disebutkan oleh syariat. Yang pertama pandangan jumhur. Inna tariqatal wukuf alaih wal qiyas. Sesungguhnya jalan untuk menyimpulkan hukumnya melalui apa? Qiyas. Wa qala ahlu dhahir berpendapat ahlu dhahir al qiyasu fi syar'i batilun. Qiyas dalam syariat itu batal. Wa ma sakata anhu syari' fala hukma lahu. Kalau syariat tidak berbicara berarti tidak berlaku sebuah hukum atau tidak ada hukumnya. Kemudian sama Minurus dikatakan wa dalilul aqli yasyad subutahu. Dalil akal itu mendukung adanya qiyas. Kenapa kok mendukung adanya qiyas? Dijelaskan alasannya. Wa dzalika annal waqa'i baina ashkhasil unasi ghairu mutanahiyah. Bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak bisa Bapak unlimited, tidak terbatas. Wan nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah. Adapun teks perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu terbatas. Wa muhalun ayyuqabila ma la yatanaha bima la yatanaha. Kalau gitu, kalau tidak berlaku qiyas bagaimana kan ini? Artinya dalil Quran dan sunnah itu kan terbatas Pak. Yang namanya Al-Quran itu ya hanya 114 surat. Padahal zaman ini semakin berkembang, itu permasalahannya semakin banyak. Sehingga kita tidak boleh menambah Quran lagi, karena menganggap berbagai macam persoalan tidak ditemukan dalilnya. Hadis Nabi juga terbatas. Nah, sehingga kalau qiyas tidak dipakai, berarti apa Pak? Bagaimana kita merespon persoalan? Nah, sehingga menurut dalil akal qiyas itu memang harus dilakukan. Kemudian di putusan Jogja tahun 1954-1955, sebagaimana yang sudah diperbaiki Pak. Ini yang sudah dibahas di Muktamar Khususi Tarjih. Kalau yang awal tadi kesimpulannya Mas Mansur. Di sana tentang putusan qiyas itu disebutkan tentang bagaimana historitas munculnya keputusan tersebut Pak. Sidangnya bagaimana, perdebatannya bagaimana. Kemudian hasil Muktamar Khususi Tarjih menyimpulkan yang pertama annal asla fi tasyri' al-islami alal itlaq wal Qur'anul Karim wal hadisu asyari. Sumber pokok dalam agama itu ya Quran dan hadis. Yang kedua dijelaskan bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkan. Berarti syaratnya qiyas itu ketika apa Pak? Ada persoalan yang perlu untuk direspon. Ketika tidak perlu direspon berarti belum dipakai qiyas. Yang berikutnya walaysat hiya min umuri al-ibadat al-maqduh. Perkara tersebut bukan persoalan apa? Ibadah maqduh. Ini sama atau enggak dengan yang di masa Mas Mansur? Sama, qiyas itu objeknya dalam ibadah maqduh. Dalam ibadah ghairu maqduh, betul. Maksudnya kalau ibadah maqduh tidak dipakai. Walam yarid fi hukmiha nasun sarihun minal Qur'an aw sunnah as-sahihah. Terus persoalan itu tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dari Quran dan Sunnah. Berarti kalau ada persoalan hukumnya ada di Quran dan Sunnah ya tidak perlu untuk dilakukan qiyas gitu. Fal wusulu ila ma'rifati hukmi an tariqil ijtihad wal istinbat. Cara mengetahui hukumnya dengan cara apa? Ijtihad. Yang kedua istinbat. Minan nusus al-waridah ala asasi tasawi al-ilal. Dari nas-nas yang ada didasarkan apa Pak? Persamaan ilah atau kausa, motivator atau sebab. Metode ini kata putusan qiyas kita kama jaro alaihil amalu inda ulama is-salaf wal khulaf, sebagaimana yang dipraktekkan oleh ulama-ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita lihat rumusan qiyas ini, sebenarnya judulnya itu kan qiyas. Qiyas itu salah satu metode
ijtihad. Makanya jenengan perlu untuk merujuk bukunya Profesor Asmuni ya, Manhaj Tarjih, Metode dan Aplikasi. Profesor Asmuni mengutip pandangan Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi, punya buku namanya Muqaddimah ila Ilmi Usulil Fiqh. Itu seorang profesor hukum dari Baghdad, Pak. Saya tagnya ada itu, saya cari secara internet ketemu, karena cari buku itu susah ya. Saya nggak tahu Profesor Asmuni itu dulu terjemahan atau buku aslinya nggak tahu. Tapi kalau suatu saat mungkin bisa kita kaji. Tapi intinya kontribusi Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi itu mengklasifikasikan ijtihad itu menjadi 3. Ada ijtihad al-ijtihad bayani, ijtihad yang dasarnya teks Quran dan sunnah. Yang kedua ijtihad qiyasi, melakukan analogi atau qiyas. Kemudian ijtihad istislahi, mencari maslahat itu. Artinya qiyas itu satu di antara 3 metode ijtihad. Tetapi meskipun ini sebenarnya ulama-ulama dulu sudah bicara, Pak, hanya saja untuk melakukan teorisasi dan spesifikasi itu baru dimunculkan oleh Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi. Tapi bukan berarti ulama dulu nggak pakai metode ijtihad 3 ini, ada. Tapi belum muncul klasifikasi 3 ini. Kan ini hanya memperjelas. Tapi kalau aplikasinya sudah. Tapi kalau secara pembahasan teorinya itu kan belum dispesifikan. Maksudnya kalau ijtihad itu bayani, qiyasi, istislahi. Ya meskipun ulama-ulama dulu secara praktik sudah melakukan. Oke. Tetapi di rumusan kita itu ada istilah ijtihad dan istimbat. Itu ada istilah ijtihad dan istimbat. Yang ijtihad dan istimbat itu mengisyaratkan ijtihad secara umum atau general. Ini bisa dipahami atau enggak, Pak? Kalau HPT kita itu kan ringkas, Pak, perlu untuk dibedah. Kalau jenengan baca sendiri saya jamin ya nggak akan sampai kesimpulan itu. Malah nggak paham itu. Nah, kenapa kok judulnya itu kias gitu? Ini ada kemungkinan dulu para perumus masalah 5 ini terinspirasi judulnya Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Ketika Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah itu kan kitab usul fikih yang pertama gitu. Karena makanya Imam Syafi'i disebut wadhi'u ilmi usulil fikih, peletak dasar ilmu usul fikih. Dan ini juga dipahami, apakah sebelum Imam Syafi'i tidak ada ilmu usul fikih? Ya sudah ada, cumanya Imam Syafi'i yang melakukan Pak? Memperjelas, memperinci, muncullah sebuah disiplin ilmu usul fikih. Tapi aplikasinya ya sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang qiyas, qiyas itu apakah sama dengan ijtihad atau berbeda? Huma muradifani am mukhtalifan. Imam Syafi'i bilang apa? Huma bima'nan wahidin. Keduanya sama. Berarti qiyas dengan ijtihad itu maknanya sama. Sehingga nanti Profesor Asmuni, Pak, menyimpulkan kenapa kok judulnya qiyas? Karena di sini para perumus kita terinspirasi judulnya Imam Syafi'i di kitabnya Risalah. Tapi qiyas ini di Muhammadiyah tidak hanya dipahami sempit, tapi juga makna umum general. Meskipun qiyas, tapi juga di situ sebenarnya bicara tentang ijtihad. Nah, sehingga qiyas secara umum, Pak, atau general, qiyas itu ya ijtihad. Dan di rumusan kita disebutkan yang pertama ijtihad, yang kedua istimbat. Apa bedanya? Kalau ijtihad itu merespon berbagai macam persoalan, ada tagnya maupun tidak, itu tidak harus ada tagnya. Dan sebenarnya dalam kesejarahan Muhammadiyah ya, munculnya istilah ijtihad yang masif, Pak, ketika Majelis Tarjih harus membahas tentang hukum bayi tabung. Kalau HWT jilid 1 itu kan rata-rata rumusan tentang sholat, zakat, puasa, ini kan semuanya ada tagnya, Pak. Tapi ketika menjawab bayi tabung kan tidak ditemukan tagnya. Maka di sana
diperkuat lagi. Maksud ijtihad itu apa gitu? Ijtihad tadi disimulan apa? Merespon persoalan baik ada hukumnya secara tekstual maupun tidak gitu. Misalnya hukum mentaati lampu lalu lintas, itu cari teks Quran dan Sunnah secara spesifik kan tidak ada gitu. Kemudian yang kedua istimbat. Kalau istimbat itu mengeluarkan hukum dari nas, baik yang mengandung makna yang jelas qat'i maupun yang belum jelas yaitu dhonni, tapi teksnya itu sudah ada. Dan menariknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan lihat Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail, mereka lebih sering pakai kata istimbat daripada ijtihad. Kenapa kok tidak pakai ijtihad? Karena cara beragamanya secara madhabi, sehingga kita mau ijtihad itu posisi kita siapa? Kita nggak memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. Yang kita lakukan ya hanya istimbat itu. Makanya istilah ijtihad itu tidak populer di kalangan NU. Tapi kalau mungkin di Muhammadiyah ya, ijtihad itu Pak, meskipun kadang ya belum memenuhi kualifikasi ya. Mau basa Jawane sing penting wani gitu. Ya. Nah, sehingga kesimpulan kita Pak, konsepsi Qiyas Muhammadiyah itu sebenarnya dari topik atau yang atau judulnya, topiknya kan Qiyas, sebenarnya itu terinspirasi oleh pandangan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i melihat Qiyas dan ijtihad itu apa? Sama. Tapi dari isi yang disampaikan Pak, posisi Qiyas, karena di situ Qiyas tahun 1940 Pak, itu kan dirumuskan di kitab beberapa masalah itu tentang kaidah usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis. Itu di Muhammadiyah bicara hadis mauquf mujarrad, hadis mauquf yang fi hukmil marfu, terus apa Pak? Mursal sahabah, mursal tabi'in, pakai penggunaan hadis dhaif juga tadi. Ketika jalannya banyak apa? Itu bisa dipakai dalil atau tidak? Sehingga sama Profesor Asmuni dipahami. Oh kalau gitu Muhammadiyah ini dalam penggunaan Qiyas identik atau memiliki kemiripan dengan mazhab Hambali. Kenapa? Karena mazhab Hambali itu baru pakai Qiyas inda darurah, ketika sudah mentok, tidak ditemukan dalil Quran dan Sunnah, fatwa sahabat, kemudian apa? Hadis mursal, hadis dhaif, baru pakai Qiyas. Berarti kesimpulan kita Pak, putusan tentang Qiyas secara topik atau judul itu terinspirasi dari mazhab Syafi'i, tapi secara substansi dan kontennya itu sebenarnya mirip dengan mazhab Hambali. Nah sekarang ini yang paling penting dan nanti kita bisa tutup kajian kita. Contoh aplikasi-aplikasi Qiyas dalam putusan tarjih gitu. Tahun 1950 lahir putusan tentang kitabuz zakah. Di antara isinya bicara tentang zakatul fitri, zakat yang dihubungkan dengan fitri, yaitu berbuka. Jadi kalau bahasa hadis itu zakatul fitri Pak, nggak ada zakatul fitrah. Tapi jenengan nyebutnya fitrah itu. Aduh ini mati sudah. Zakatul fitri itu. Tapi kenapa kok zakatul fitrah? Itu lebih melihatnya dari mana filosofis. Tapi sebenarnya zakatul fitri zakat yang wajibnya dihubungkan dengan enggak dengan berbuka Pak. Awal makanya wajib kita membayar zakat fitri kapan? Ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Sehingga orang yang wajib membayar zakat fitri Pak, orang yang mendapati terbenamnya matahari bulan Ramadan atau akhir Ramadan awal Syawal. Ini penting Pak. Bagaimana kalau misalnya jenengan nikah gitu. Nikahnya malam hari raya setelah maghrib atau setelah isya, istrinya wajib di zakat itu enggak? Enggak malam hari raya wajib atau enggak? Enggak toh. Kenapa kok enggak? Ketika matahari terbenam sudah jadi istri jenengan? Belum, berarti belum wajib gitu. Tapi kalau orang meninggal malam hari raya wajib. Kenapa wajib? Karena dia masih hidup
ketika matahari terbenam. Kalau jenengan Bu melahirkan malam hari raya, nggak melahirkan malam hari raya, bayinya misalnya setelah maghrib atau setelah isya Bu, tidak wajib. Kenapa Bu tidak wajib? Ya karena lahirnya ketika matahari terbenam belum lahir. Tapi kalau jenengan melahirkan bayinya jam 5, wajib atau enggak? Wajib. Nah, itu ya makanya penting. Nah, dalam zakatul fitri di putusan kita, zakatul fitri itu so'an min to'amika, satu sok dari makanan. Di situ sok itu kan takaran di zaman Nabi gitu. Nah, takaran di zaman Nabi. Meskipun sebagian ulama dulu Pak yang hidup di Mesir, di Baghdad, dia sudah tidak menggunakan soknya Nabi, karena soknya Nabi ini meskipun di Saudi Arabia itu masih tersimpan ya, tapi sebagian ulama melakukan apa? Kias, tidak pakai soknya Nabi, tapi menyesuaikan dengan takaran dan timbangan di negara masing-masing, sehingga di kitab fikih jenengan nggak akan temukan berdasarkan soknya Nabi, tidak. Pasti sok itu kalau nggak sok Baghdad ya sok Mesir gitu. Kemudian ulama ada yang menyimpulkan sok itu bisa dihitung secara manual dengan apa? 2 tangan didekapkan, 1 cawuan itu 1 mud, karena 1 sok itu berapa? 4 mud. Berarti kalau 1 cawuan ini 1 mud. Tapi syaratnya Pak, tangannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, tangan yang standar itu. Ya jelas ya, tangan yang standar. Sehingga kesimpulannya 1 mud itu kan 6 ons itu kalau ditarjih semacam itu ya. Ya karena tadi 1 sok itu 4 mud, berarti 6 kali 4 berapa? 24, berarti 2 kilo 4 on. Kenapa kok digenapkan 2,5 kilo? Karena tadi kehati-hatian, ada apa ya Pak? Kerikilnya, berasnya, ada lasnya dan sebagainya. Kalau gitu 2,5 itu. Sehingga ditarjih kita semacam itu. Itu pandangan yang ada di buku-buku tarjih. Meskipun itu berkembang Pak, tapi itu ijtihad. Itu kan tidak ada kesepakatan. Jangan lihat lazismu Jawa Timur, lazismu Jogja itu beda. Tapi kalau lazismu Jogja itu konsisten 2,5 kilo. Tapi kalau lazismu Jawa Timur itu sudah 3 kilo kan ya. Ya karena tadi, tapi intinya tadi. Oh gitu. Ya nggak terlepas dari itu, kalau jenengan mau 3 kilo ya nggak apa-apa kan itu. Kan daripada mamang gitu. Tapi bukan berarti yang 2,5 kilo itu tidak sah. Karena dalam pandangan majelis tarjih masih 2,5 kilo. Meskipun aplikasinya tadi Jawa Timur ya bilang 3 kilo. Tapi yang ada di tarjih itu 2,5 kilo. Makanya 1 mud itu, jangan lihat tuntunan Ramadan Pak Syafi'i punya itu berapa Pak? 6 on kan gitu. Ya. Artinya kalau kita melihat sok ini kan tidak mungkin pakai soknya Nabi. Kalau jenengan ngukur zakat fitri pakai apa Pak? 2,5 kilo. Nabi pernah nimbang pakai itu zakat fitri? Tidak, itu namanya kias. Berarti Muhammadiyah pakai kias. Kemudian berikutnya, makanan yang jenengan gunakan untuk zakat fitri itu apa? Beras. Di hadis Nabi adakah Nabi mengeluarkan zakat fitri itu minal arus, yaitu dari beras? Tidak ada. Di hadis itu yang ada yang pertama tamrun, korma, yang kedua syair, gandum, yang ketiga zabib, yaitu kismis ya, anggur yang dikeringkan, yang keempat akid, yaitu keju. Tapi kenapa kok jenengan pakai beras? Padahal tidak ditemukan hadisnya. Itu dikiaskan, menunjukkan makanan-makanan ini makanan pokok yang ada di zaman Nabi, sehingga diambil kesimpulan
Misalnya dalam mazhab Syafi'i, berarti zakat itu berasal dari qut al-baladi, makanan yang pokok di suatu daerah atau di suatu tempat atau di suatu negara. Artinya di kitab zakatul fitri kita Muhammadiyah pakai kias. Muhammadiyah pakai apa, Pak? Kias. Meskipun orang Muhammadiyah lebih itu, kias itu kita nggak pakai, kita hanya Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kias itu sudah diklaim oleh tetangga sebelah. Ya, itu contohnya. Contoh berikutnya. Dalam sholat Id itu, dalam sholat apa? Id. Dalam sholat Id, khutbah di Muhammadiyah berapa? Sekali atau dua kali? Sekali. Kenapa kok hanya sekali, tidak dua kali? Kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i, khutbah dalam sholat Id itu khutbatan, dua khutbah, sebagaimana khutbah Jumat, ada dua khutbah ya, dipisah dengan duduk di antara dua khutbah. Kenapa demikian? Kiasan ala khutbatil Jumat, dikiaskan dengan khutbah Jumat. Tapi kenapa kok Muhammadiyah tidak pakai kias? Kenapa kok satu? Enggak, di hadisnya itu kan Nabi itu ketika selesai salat apa? Fayaqumu muqabilan nas. Nabi menghadap jamaah, wan nasu ala sufufihim, dan para jamaah itu masih duduk di saf mereka. Fayaidhuhum, Nabi ngasih mauidhah. Wa yusihim, ngasih wasiat. Wa ya'muruhum, ngasih perintah. Tidak disebutkan apa, Pak? Enggak, khutbahnya berapa kali? Yang jelas Nabi khutbah, yang jelas Nabi khutbah, tapi tidak dijelaskan. Tapi kalau khutbah Jumat kan Nabi itu ya jelis baina khutbatain, duduk di antara dua khutbah, hadisnya jelas. Tapi di khutbah Id tidak. Tapi bagaimana Syafi'i? Karena sholat Id ini ada khutbahnya, berarti mirip dengan sholat Jumat, berarti khutbahnya ya dua kali. Ya, nanti termasuk khutbah gerhana. Ada nggak hadisnya yang menjelaskan dua khutbah? Tapi yang jelas Nabi khutbah, sehingga putusan tarjih kita ya sekali, tidak dua kali gitu. Nah, kenapa kok dalam tarjih itu khutbahnya tidak dua kali, Pak? Kenapa tidak pakai kias? Tadi kita bahas apa? Kias itu dipakai dalam apa? Muamalat dunyawiyah, tidak digunakan dalam ibadah. Sehingga kaidah di Muhammadiyah itu Pak, la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam konteks ibadah. Sehingga khutbah kita di khutbah Id, khutbah sholat gerhana itu satu kali. Yang berikutnya, dalam khutbah Id, dalam apa sholat Id itu, adakah seruan as-sholatu jami'ah? Itu bisa dibaca ya, dibaca dua ya. As-sholatu jami'ah mubtada dan khobar. Bisa juga dibaca as-sholatu jami'ah, itu ighraq sama hal itu, dibaca mansub ya. Dua-duanya betul. As-sholatu jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Di Muhammadiyah ada nggak seruan untuk mengganti azan dan qomat dalam sholat Id itu dengan as-sholatu jami'ah? Nggak ada itu. Nggak ada. Yang jelas Nabi itu apa? Sholat Id itu bi ghairi adzanin wala iqamah, tidak ada azan dan qomat. Tapikah ada seruan as-sholatu jami'ah? Tidak ada. Itu. Tapi kenapa kok di mazhab Syafi'i itu dirumuskan, Pak? Semua sholat sunnah dia itu dianjurkan secara berjamaah, karena sholat sunnah itu kan dua, matusanulahal jamaah, malatusannulahal apa? Jamaah, yang dianjurkan untuk berjamaah dan tidak. Dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah itu jelas tidak pakai adzan kan? Karena adzan itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Karena tidak ada adzan dan
iqamah, tapi ada pengganti adzan dan qomat yaitu as-sholatu jami'ah. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih itu pakai as-sholatu jami'ah enggak? Ya, kenapa? Karena tadi sholatnya sunnah bukan wajib. Yang kedua apa? Dianjurkan berjamaah. Sholat witir Pak, ada sholatu jami'ahnya enggak? Kalau di Ramadan ada. Kenapa di Ramadan ada? Karena sholat witir itu kalau di Ramadan sunnahnya apa Pak? Jamaah. Rumusan mazhab Syafi'i loh. Kalau di luar Ramadan tidak ada as-sholatu jami'ah. Kenapa? Tidak dianjurkan berjamaah. Sholat Idin ada as-sholatu jami'ah. Kenapa? Karena sholat Id itu hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua dianjurkan jamaah atau sendirian? Berjamaah. Sholat istisqa juga sama. Kalau sholat jenazah ada nggak sholatu jami'ah? Kok belum tahu kurang? Ya kayak itu tadi. Sholat jamaah, sholat jenazah hukumnya apa? Wajib, fardu kifayah, ya berarti tidak menggunakan as-sholatu jami'ah. Kenapa rumusan mazhab Syafi'i semacam itu Pak? Itu pakai kias, dikiaskan sholat kusuf, yaitu gerhana. Dalam sholat kusuf itu hadisnya fi shahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi itu lamma kasyafatis syamsu, tatkala gerhana matahari, ba'atha munadiyan, Nabi mengutus seorang yang untuk menyeru, seruannya bagaimana? As-sholatu jami'ah. Nah di sini Muhammadiyah memahami, karena tadi la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah, sehingga sholat kusuf kita sudah diputuskan Pak, putusan Garut itu mana? Jawa Barat 1976, bahwasanya dalam pelaksanaan sholat kusuf itu seorang imam mengucapkan as-sholatu jami'ah itu. Meskipun saya tahu karena Muhammadiyah sudah anti as-sholatu jami'ah, Masjid Muhammadiyah enggak pakai. Kenapa kok hanya menetapkan di sholat kusuf? Karena la qiyasa fil ibadah, dipahami Nabi itu hanya mempraktekkan dalam sholat kusuf, sehingga di ibadah yang lain tidak pakai as-sholatu jami'ah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, karena tadi di ibadah ada yang diperbolehkan penggunaan kias itu, sehingga dalam mazhab Syafi'i sholat id, sholat tarawih, sholat istisqa, kusuf, kalau kusuf kan hadisnya jelas tadi, itu ya pakai as-sholatu jami'ah, yaitu setiap sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, karena tidak ada adzan dan qomat, diganti dengan as-sholatu jami'ah. Ini penting Pak, artinya meskipun Muhammadiyah pakai kias, tadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, termasuk objek kias itu berlaku nggak dalam konteks ibadah. Sehingga di sini tadi apa? Muhammadiyah tidak pakai kias di ibadah-ibadah mahdhah tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i membolehkan. Misalnya usolli kan juga dikiaskan ke haji kan? Karena Nabi setiap haji bilang labaika hajjan atau labaika umrotan atau labaika hajjan wa umrotan, sehingga disunahkan talafut biniat. Tapi jawaban kita ini kiasnya batil. Kenapa batil? Karena asal dalam sama faro itu harus lebih dulu apa? Asal pokok itu lebih dulu. Karena haji dengan sholat kan lebih dulu sholat. Nah, kemudian juga as-sholatu jami'ah tadi kiasnya batil kalau di Muhammadiyah. Kenapa? Karena hadisnya kan Nabi itu sholat id apa? Biwairi adhanin wala iqamatin wala nida, tidak ada seruan apapun. Sehingga kalau diaplikasikan kias dalam perspektif Muhammadiyah itu kias yang batil atau yang batal. Mungkin itu ya contoh beberapa aplikasi kias dalam putusan tarjih kita. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang masalah kias itu, kias kalau masalah ibadah itu apakah tidak bertentangan dengan
ayat Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Al-Maidah itu. Wong wis sempurna kok cek dikias-kias kan kok kaya gak terima. Wong wis hindari cukup dari Allah itu kan ya. Dan yang kedua itu adalah masalah waktu sholat Idul Fitri itu kelihatannya kita sebagai warga Muhammadiyah itu belum ada patokan yang jelas. Yang ada itu cuma lebih pagi dan lebih siang ya. Kriteria pagi itu yang bagaimana? Mungkin kalau dulu ketika zaman Rasulullah itu misalnya satu tombak itu kalau dikiaskan sekarang itu berapa menit dari waktu syuruk nah, misalnya begitu. Ini yang harus menjadi sebuah konsensus bersama karena gini, sebagai pelaku penyelenggara khutbah atau penyelenggara sholat Idul Fitri itu kadangkala itu menuai banyak protes dari jamaah. Mungkin yang datang itu kalau orang-orang biasa tidak masalah misalnya gini, kita sebagai penyelenggara salah satu orang yang terpandang dia pandai dalam ilmu agama, loh kok isu men ya. Terus yang satu yang pandai lagi ngomong, loh kok awan men lah. Akhirnya kan karena tidak adanya konsensus, akhirnya kita akan juga bingung. Karena kenapa? Patokan yang jelas, misalnya satu tombak itu kalau dikiaskan dihitung secara menit itu berapa menit, misalnya berawal dari waktu syuruk itu misalnya 25 menit. Ketika sholat Idul Fitri itu kan jelas, misalnya suruknya itu jam 5.30 itu berarti ditambah 27 menit menjadi 5.57 ya kan gampang. Nanti jawabnya kan gampang kok. Lu wis suruk wis diitung Muhammadiyah dikiaso ngene-ngene. Nek gak percaya ya wong pusat kono diomongi ya gitu kan. Tidak ada, bukan pagi yang relatif dan bukan siang yang relatif, tidak ada kejelasan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yang pertama tadi tentang objek kias ya. Tentang objek kias tadi kalau di Muhammadiyah ya, tahun 1942 tadi, jawaban yang sudah diverifikasi oleh Kiai Haji Mas Mansur itu dijelaskan secara spesifik. Kias itu hanya berlaku dalam fil qadha wal muamalat, dalam peradilan dan muamalat dunyawiyah. Wa amma fil ibadah fala ikhtilafa fi thubutihi tadi. Adapun dalam konteks ibadah tidak ada perdebatan tentang fi adami thubuti, mohon maaf, tentang apa, tidak adanya ketetapan kias. Artinya Muhammadiyah menolak kias dalam konteks ibadah, sebagaimana dalam pandangan sebagian ulama mengatakan apa, la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Nah, ketika melakukan kias dalam masalah ibadah, apakah tidak bertentangan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya? Ya memang kalau dalam pandangan Muhammadiyah ketika ada nas Quran dan sunnah, ya sudah tidak pakai kias karena la ijtihada ma'an nas, atau tidak ada ijtihad kalau sudah ada nasnya. Tapi sebagian ulama memandang ada ilah, seolah-olah ada apa? Ilah yang memungkinkan untuk melakukan kias. Misalnya ketika hadis Nabi bilang tentang khutbah Id tadi kan cuma faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi memberi nasihat kepada jamaah, memberikan wasiat dan memberikan perintah. Tapi tanpa dijelaskan khutbahnya sekali atau dua kali. Bagi mazhab Syafi'i melihat ada kemiripan ini. Khutbah itu ya sebagaimana khutbah Jumat, sehingga ya dua kali. Ini kan ada apa, potensi-potensi untuk mencari ilah gitu. Dan memang ilahnya itu ya ilah yang sangat potensial, sehingga itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Dan memang dalam beberapa mazhab Syafi'i itu kias itu dipakai dalam konteks ibadah, tapi tentu ada persyaratannya nanti dalam pembahasan usul mazhab Syafi'i, dalam apa pokok dalam metode ijtihad mazhab Syafi'i. Meskipun tadi beberapa contoh mazhab Syafi'i itu memakai kias dalam konteks ibadah, tapi kalau di Muhammadiyah
Memang kata Muhammadiyah tadi dalam kajian dan analisa Profesor Asmuni itu lebih dekat pada mazhab Hambali, sehingga kias itu hanya dipakai inda darurah, ketika terpaksa. Kalau ada nas tidak ada nas tapi tidak memberikan penjelasan secara tertentu, ya sudah diamalkan nasnya itu. Tapi mazhab Syafi'i kan dikiaskan dengan yang lain. Maksudnya Nabi hanya khutbah sholat id. Kalau Muhammadiyah ya sudah, berarti khutbahnya satu. Karena nasnya hanya tidak memberikan spesifikasi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya pasti ada kesamaan dengan tadi khutbah Jumat. Sehingga perbedaannya di sini. Meskipun tadi Muhammadiyah pakai kias, mazhab Syafi'i pakai kias, mungkin dalam aplikasi yang berbeda. Tapi intinya kias di Muhammadiyah itu mirip dengan aplikasi kias dalam Muhammadiyah mirip dengan mazhab Hambali, sehingga kias itu sangat ketat dalam aplikasinya. Oleh sebab itu dalam ibadah tidak dipakai. Makanya di HPT kita kan walaisat hiya min umuri al ibadat al makhdoh, bukan termasuk perkara-perkara ibadah makhdoh yang HPT jenengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang waktu sholat id ya. Kalau waktu sholat id itu bisa dilihat tuntunan sholat idin dalam HPT kita. Disebutkan hadis kalau Nabi itu sholat id itu ala kidi romhain, yaitu 2 tombak. Kalau sholat idul adha itu ala kidi romhain, 1 tombak. Sehingga dipahami kalau sholat id itu lebih siang, ya. Kalau sholat idul adha lebih pagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena kalau sholat id itu ada kewajiban membayar zakatul fitri, dan zakatul fitri tadi meskipun sudah wajib jatuh temponya kan ketika apa? Matahari terbenam. Boleh ditakjilkan itu apa? Didahulukan, misalnya dibayarkan di bulan Ramadan itu boleh gitu. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang penting di Ramadan. Tapi kalau mazhab Hambali 1 atau 2 hari sebelum Id ya. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh juga di luar Ramadan sudah dicicil, karena mazhab Hanafi itu lebih fleksibel dalam beberapa hukum itu. Tapi kalau di tarjih kita itu di bulan Ramadan yang penting itu. Ya. Tetapi kan yang lebih baik, waktu yang paling utama apa? Yaitu sudah siang atau sudah terbit fajar sebelum berangkat ke tempat sholat. Makanya hadisnya apa? Man addaha qabla sholah. Qabla sholah itu kapan? Yaitu ya siang atau sudah terbit fajar sebelum sholat. Fa hiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Itu kan waktu yang utama, sehingga tadi waktu sholat id itu ala kidi romhen 2 tombak. Tapi kalau idul adha, karena ada penyembelihan korban, semakin cepat semakin baik, karena kaidahnya Pak, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Ibadah itu semakin cepat semakin baik. Kayak kita takbiran sholat id itu Pak, padahal jumhur ulama itu takbiran sholat id itu ya ketika mau berangkat ke tempat sholat. Makanya kalau jenengan ke Mesir malam itu nggak ada takbiran, baru mau menjelang sholat baru rame gitu. Malamnya ya biasa, apalagi takbir apa Pak, takbir keliling itu nggak ada. Kenapa? Karena jumhur ulama semacam itu. Tapi mazhab Syafi'i dan juga Muhammadiyah menyimpulkan kalau takbir sholat itu apa? Ketika terbenam matahari. Kenapa? Karena Al-Quran bilang walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum apa? Tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan puasa. Ketika kita sudah menyempurnakan bilangan puasa, walitukabbirullah, kita disuruh takbir. Berarti kapan pertama kali kita menyempurnakan bilangan puasa? Ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Berarti kalau sudah itu walitukabbirullah, berarti sudah dimulai takbir. Sehingga kesimpulannya Pak, takbirnya itu ketika terbenamnya matahari.
Ya, sehingga tadi untuk mengukur 1 tombak atau 2 tombak itu kan nanti berkaitan ya pirang menit. Nggak di jadwal apa imsakiyah kita ada nggak? Kalau waktunya sholat nggak ada, itu nggak ada. Tapi kalau suluk itu ada. Ya. Ini kok nggak ada kesimpulan misalnya setelah suluk itu ditambah 2 tombak itu misalnya kalau sini 15 menit ataukah 20 menit gitu loh, maksudnya kan nanti untuk nambahnya itu kan gampang. Jadi ada keserasian konsensus ya. Tapi sebenarnya hal semacam itu ya kalau saya melihatnya itu lebih fleksibel. Ya. Ya. Kalau nggak salah di tuntunan itu cumanya saya lupa berapa menitnya itu ada itu. Nggak, maksudnya dari suruk gitu. Nggak, soalnya kalau waktu jam itu kan bisa berubah kan, termasuk terbitnya fajar itu kan bisa berubah. Tapi kalau saya, ini pandangan pribadi saya, memang hal semacam itu tidak perlu untuk disatukan. Kenapa? Nggak, karena satu tempat dengan tempat lain itu bisa jadi berbeda, problemnya macam-macam, sehingga kalau penyelenggara ya nanti berkaitan dengan yang sudah ada bagaimana gitu. Nggak, maksudnya yang sudah ada karena satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Kalau Istiqlal ya jam 7, dengan Istiqlal jam 6, nanti nggak ada yang datang. Nggak, itu kan berkaitan dengan berarti kalau kesepakatan penyelenggara ya sudah, orang tidak sepakat kan nanti urusannya nggak, keputusan kan panitia ya, meskipun gini tetap panitia mengakomodir jamaah dalam rapat kan tetap gitu ya. Kalau sudah disepakati ya sudah, berarti kalau nggak sepakat mungkin nggak ikut rapat. Oh ya. Ya, nggak mungkin itu ya. Itu jawaban yang paling mudah gitu. Nggak intinya kalau kesepakatan rapat itu kan konsensus atau ijma tadi kan. Oke ya, mungkin itu ya kurang lebihnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat Idul Fitri. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.